Shalom saudara, kita bersyukur kita kembali boleh beribadah bersama-sama meskipun dari rumah kita masing-masing. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada sore hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali kepadamu, kami hendak beribadah kepadamu, kiranya Engkau menolong kami dan melayakkan setiap kami untuk boleh menghadap Engkau. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, terpujilah Engkau Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu punya rencana yang indah di dalam hidup kita. Tetapi terkadang kita tidak mampu melihat hal-hal itu. Apalagi ketika kita sedang dalam persoalan, pergumulan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Indah rencana-Mu Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu.
Kita sama-sama akan mempersiapkan hati kita dengan menaikkan sebuah pujian yang mengatakan perubahan ajaib jadilah padaku sejak Yesus di hatiku. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak di hari hatiku. Ada terang dalam hati dan harap penuh sejak di hari hatiku. Sejak di hari hatiku. Sejak di hari hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Hidup yang sia-sia telah ku tinggalkan sejak dia di hatiku. Keselamatan dan kasih kini ku terima sejak dia di hatiku. Sejak dia di hatiku. Sejak dia di hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Sekarang ku melangkah dengan sukacita sejak dia di hatiku. Tiada keraguan dalam pengharapan sejak dia di hatiku. Sejak dia di hatiku. Sejak dia di hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Mari kita sekali lagi tundukkan kepala untuk sama-sama membaca firman Tuhan. Tuhan, saatnya kami akan sama-sama mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada setiap kami dan perkenankanlah kami untuk boleh mendengar Engkau ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Kejadian 32 ayat yang ke-22. Saya akan bacakan sampai dengan 32. Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub
pada otot pangkal pahanya. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada ibadah saat ini yaitu hidup Yakub yang diubahkan. Peristiwa yang kita baca ini adalah peristiwa yang terjadi setelah Yakub itu lari dari Laban, lari meninggalkan Laban pasal 31, lalu kemudian nanti Laban juga ikut mengejar Yakub kemudian Setelah itu mereka bertemu, kemudian mereka kembali mengadakan perjanjian. Dan setelah itu saatnya Yakub akan bertemu dengan Esau. Esau kakaknya yang telah dia ambil hak kesulungannya. Kita tahu peristiwa ini, dan ketika Yakub hendak bertemu dengan Esau, dia pasti mengalami ketakutan, dia mengalami kegelisahan, dia mengalami kekhawatiran di dalam hidupnya. Itu juga karena Esau pun sudah bersumpah bahwa ia akan membunuh Yakub. Jadi adalah sangat wajar jika Yakub takut, wajar jika Yakub itu khawatir karena ia sudah menipu Esau. Saudara, seorang yang pernah menipu, hidupnya tidak akan pernah tenang. Dan inilah yang dialami oleh Yakub. Kita melihat pasal selanjutnya ketika Esau itu sudah memaafkan Yakub, Yakub pun tidak percaya bahwa Esau itu sudah mengampuninya. Jadi wajar kalau dalam kondisi itu kemudian Yakub itu ketakutan, punya kekhawatiran, Dan kita melihat di dalam pasal 32 ini di ayat-ayat dijelaskan bagaimana Yakub itu mempersiapkan persiapan untuk bertemu dengan Esau. Jadi Yakub itu berjalan dengan mempersiapkan banyak hal. Dia berjalan bukan tanpa berpikir. Pada ayat 7 dikatakan lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati, maka dibaginyalah orang-orangnya bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Jadi Yakub membagi 2 pasukan orang-orangnya, membagi 2 kelompok supaya kalau yang satu diserang, kelompok yang lain diserang, yang lainnya itu bisa melarikan diri. Lalu di ayat 13 dan sampai dengan ayat 15 kita melihat bahwa Yakub itu membawa persembahan kepada Esau, mempersiapkan persembahan hadiah-hadiah bagi Esau. 200 kambing domba, 20 kambing jantan, domba betina dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ini bukan hadiah tapi ini sogokan. Dan Yakub mengirimkan itu tidak mengirimkannya sekaligus, tetapi mengirimkannya di dalam 7 gelombang. Setiap gelombang ada pelayan-pelayannya tersendiri. Dan ke-7 pelayan tersebut di dalam 7 gelombang tersebut itu harus mengatakan kalimat yang sama. Inilah milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau. Dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. 7 kali dikatakan hamba Tuhan, dan seterusnya. Jadi kita melihat bahwa di satu sisi Yakub itu menghujani, memberikan Esau hadiah-hadiah, kata-kata manis, tetapi di belakangnya sebenarnya Yakub sama sekali itu tidak percaya pada Esau. Dan di bacaan kita di ayat 22, ketika ia sudah menyeberangkan istrinya, anak-anaknya dan lain sebagainya, kelihatannya dia menyeberangkan mereka terlebih dahulu, lalu ia kembali. Dan di dalam keheningan, di dalam kegelapan itu, Yakub ternyata tidak sendirian. Ada seseorang yang berdiri di sana. Lalu kita melihat bahwa orang itu kemudian menyerangnya. Seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Mereka bertempur, bergulat sampai pagi. Berarti ini pertempuran yang luar biasa, bukan cuma pertempuran yang terus-menerus, tetapi dikatakan mereka bergulat sampai pagi. Artinya,
kekuatan mereka itu imbang karena tidak ada yang kalah sampai pagi. Lalu mungkin kita bertanya, atau juga mungkin Yakub bertanya, ini siapa orang ini? Kisah cerita Yakub sudah hampir selesai, dia sudah hampir bertemu dengan Esau, tapi tiba-tiba ada satu pribadi yang menyusup, yang masuk di tengah-tengah kisah yang sudah mau usai itu. Kisah yang mungkin sudah disusun oleh Yakub, strategi yang mungkin sudah disusun oleh Yakub sedemikian rupa untuk mengakhiri persoalannya, masalahnya dengan Esau. Tetapi tiba-tiba ada satu tokoh yang hadir. Tokoh yang tidak tahu dari mana, yang mungkin mengganggu cerita yang sudah disusun oleh Yakub. Dan ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Saudara, anehnya orang ini bergumul bersama dengan Yakub sampai pagi. Tetapi kemudian baru saat itulah tiba-tiba lawannya Yakub ini mengeluarkan sebuah jurus yang membuat Yakub itu jadi terpelecok. Pertanyaannya, kenapa tidak di awal waktu dia bergumul? Kenapa harus bergumul sampai pagi? Baru akhirnya ia membuat Yakub jadi terpelecok. Ia memukul, kata terjemahan LA itu memakai kata memukul, tetapi di dalam istilah Ibrani itu memakai kata menyentuh dengan sangat lembut. Menyentuh dengan sangat lembut. Lalu kemudian Yakub jadi terpelecok. Dan ini yang kemudian membuat Yakub itu sadar siapa sebenarnya, dengan siapa sebenarnya ia sedang berhadapan, dengan siapa sebenarnya ia sedang bergulat. Jadi ketika ia bergulat dengan orang itu sampai pagi, bukan karena Yakub itu kuat, bukan karena kekuatan mereka itu imbang, bukan karena kekuatan mereka itu sebanding. Yakub menyadari siapa orang yang sedang bergulat dengan dia dari sampai fajar menyingsing. Dia menyadari sekarang dengan siapa ia bergulat, bertempur seumur hidupnya. Mungkin selama ini Yakub mengira bahwa tokoh yang paling berbahaya di dalam hidupnya adalah Esau. Mungkin selama ini Yakub berpikir bahwa yang menghalanginya selama ini, yang menjadi ketakutan terbesarnya selama ini adalah saudaranya Esau. Mungkin dia berpikir bahwa tantangan yang paling sulit adalah berhadapan dengan dan bertempur dengan Esau. Tapi ternyata bukan Esau. Seluruh hidupnya dia sedang bergulat, dia sedang melawan Allah, dia sedang mengendalikan Allah. Inilah masalah yang dihadapi oleh Yakub. Inilah pertempuran yang sedang terjadi di dalam hidup Yakub. Yakub menyadari hidupnya bolak-balik sana kemari, bukan karena dia melawan Esau, melainkan karena dia melawan Allah. Dan Allah kemudian menyatakannya dengan cara yang luar biasa. Ketika sudah akan selesai kisahnya dengan Esau, ketika dia sudah akan bertemu dengan Esau, masalah satu-satunya ternyata sebelum itu Allah menyatakannya. Ada seorang yang mengatakan bahwa bisa dikatakan bahwa Allah itu kemudian membajak cerita Yakub pada momen yang paling pas. Membajak cerita Yakub pada saat yang paling tepat, yaitu dengan bergulat. Dia bergulat dengan Yakub. Seolah-olah Tuhan itu mau mengatakan, kamu pikir yang menjadi musuhmu selama ini adalah saudaramu Esau? Kamu pikir kamu sedang berjuang, bergumul melawan dia selama ini? Tidak, bukan. Tetapi aku, Tuhan, engkau sedang melawan aku selama ini. Dan di ayat 26 kemudian orang itu berkata, biarkanlah aku pergi, karena fajar
telah menyingsing. Lalu sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lalu orang itu bertanya kepada Yakub, siapa namamu? Yakub menjawab, Yakub. Lalu kata orang itu kemudian, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bapak Ibu Saudara, pertempuran Yakub dengan Allah itu kemudian mengubah hidup Yakub. Peristiwa yang membuat paha Yakub terpelecok itu mengubah hidup Yakub. Apa yang terjadi pada Yakub? Dia berubah. Apa yang berubah? Yang pasti tujuan Yakub sekarang berubah. Seumur hidup Yakub dia mengejar berkat dari ayahnya. Itulah kemudian kenapa ia menipu ayahnya. Ia menipu Laban. Yakub seorang penipu. Dia mengejar berkat-berkat dari manusia. Tetapi sekarang ketika ia bertemu dengan Allah, ia bergulat dengan Allah. Dia mengatakan bahwa aku tidak akan membiarkan engkau pergi sampai engkau memberkati aku. Tujuan Yakub sekarang berubah. Bukan berkat orang-orang lain, bukan dari manusia yang diharapkan, tapi berkat daripada Tuhan. Berkat Tuhan yang selama inilah yang dia cari, tapi mungkin ia tidak sadar. Yakub kemudian berubah ketika ia bertemu dengan Tuhan. Pertemuan dengan Tuhan seharusnya mengubah hidup seseorang. Ada sebuah kisah yang menceritakan seorang ayah yang suka mabuk-mabukan, suka judi, suka memukul istri anak-anaknya, saudara. Dan itu berlangsung tidak hanya 1 minggu, 2 minggu, tapi berlangsung dalam waktu yang lama. Tetapi si istri ini tetap mendoakan sang suami supaya suatu saat suaminya itu boleh bertobat, boleh bertemu dengan Tuhan. Karena istri dan anak-anaknya merasa bahwa di dalam hidup mereka itu seperti neraka. Dipukul, tidak ada kesenangan dalam rumah mereka karena sang ayah yang suka memukul ini. Tetapi ternyata di dalam waktu yang cukup lama, Tuhan menjawab doa dari sang istri dan anak-anaknya. Sang ayah ini kemudian berubah, dia menjadi ayah yang mengasihi istri, mengasihi anak-anaknya. Dia menjadi ayah yang mengasihi orang-orang rumahnya. Dia menjadi ayah yang menghadirkan kasih di dalam rumahnya. Anak dan istrinya kemudian mengatakan bahwa dulu rumahnya seperti neraka, sekarang rumahnya menjadi tempat yang menyenangkan. Karena ayahnya sudah berubah. Jadi dari seorang yang suka memukul menjadi seorang yang mengasihi seisi keluarganya. Seorang yang bertemu dengan Tuhan seharusnya hidupnya berubah. Demikian pula dengan Yakub, ada perubahan yang dialami di dalam hidupnya ketika ia bergulat, dia bergumul dengan Tuhan. Dia tidak lagi mengharapkan berkat dari manusia, tetapi dia mengharapkan berkat dari Allah. Dan kita melihat ketika orang itu berkata bahwa biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Artinya mengatakan sebentar lagi matahari terbit. Kalau engkau melihat wajahku, wajah Tuhan, tentu Yakub akan mati. Tetapi bagi Yakub lebih baik dia mati daripada ia tidak diberkati oleh Tuhan. Lebih baik aku mati daripada aku tidak mendapat berkat daripadamu. Karena itulah yang paling penting di dalam kehidupanku. Itulah yang paling penting dalam hidup Yakub. Yakub tetap bertahan, Yakub tetap memegang Tuhan. Dia tidak mau melepaskan Tuhan. Dan ini dilakukan oleh Yakub ketika sendi pangkal pahanya itu terpelecok. Ketika ia dalam kesakitan, ia tidak mau melepaskan Tuhan. Bapak Ibu, orang yang sendinya lepas, yaitu pasti sakitnya bukan main. Jadi boleh dikatakan bahwa di dalam titik terendah, titik terlemah di dalam hidup Yakub, dia itu tetap mendekat.
Dia bukan menjauh, tetapi dia tetap mendekat pada Tuhan. Ia memegang erat Tuhan. Dia mau Tuhan memberkati dia. Dia tidak mau melepaskan Tuhan. Meskipun dia sedang dalam titik terendah di hidupnya. Yakub memegang Tuhan dalam kelemahannya. Yakub bertahan bukan lewat kekuatannya, bukan lewat ide-idenya yang selama ini mungkin dia lakukan menipu dan segala macam lainnya. Tetapi ia bertahan dalam kelemahannya. Tentu saja ini jauh lebih sulit. Ia bertahan di dalam kelemahan itu sangat sulit. Dan jauh lebih menuntut. Kalau orang yang bertahan dia kuat, it's okay ya. Itu karena dia kuat dia bisa bertahan. Masih ada tenaga. Tetapi Yakub di dalam kelemahannya dia bertahan. Dia bukan berjuang untuk melawan Tuhan. Yakub berjuang bukan untuk melawan Tuhan. Tetapi dalam kelemahan itu Yakub berjuang untuk mendapatkan Tuhan. Untuk tetap berpegang erat pada Tuhan. Ia tetap memeluk Tuhan di dalam kelemahannya. Di dalam penderitaannya, ia tidak mau melepaskan Tuhan. Israel artinya bergumul dengan Allah. Ya, itulah karena ia bergumul dengan Allah, lalu kemudian namanya menjadi Israel. Mengatakan bahwa di dalam pergumulannya dengan Allah, ia menang. Mengapa dikatakan Yakub itu menang? Apakah Yakub lebih kuat dari Allah? Tentu saja bukan. Tapi kalau kita melihat Hosea pasal 12 ayat 4 sampai 5 itu memberikan kita petunjuk apa yang dimaksud kemenangan daripada Yakub. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan Tuhan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia dan di sanalah dia yaitu Tuhan berfirman kepadanya. Ayat 5 yakni Tuhan semesta alam namanya. Jadi ketika Yakub itu dikatakan menang di dalam pergumulan itu bergulat dengan Allah, mau mengatakan bahwa di titik terendahnya Yakub, ia tetap bergumul dengan Allah. Jadi kemenangan Yakub adalah karena ia mau menangis di hadapan Allah. Ia tetap mau bergumul dengan Allah. Dan ia tetap mau memeluk Allah di dalam kesakitannya. Itulah kemenangan Yakub. Yakub menang bukan karena kekuatannya, tapi karena belas kasihan daripada Tuhan. Walaupun ia dipukul oleh Tuhan, tetapi ia tetap mau bergumul dengan Tuhan. Dia tidak mau melepaskan orang itu meskipun pangkal pahanya terpelecok sampai orang itu memberkatinya. Yakub menangis, Yakub memohon belas kasihan. Jadi doa dan air mata adalah senjata yang digunakan oleh Yakub. Dan pergulatan ini bukan hanya pergulatan secara jasmani, tetapi juga dalam hal rohani. Jadi ketika dikatakan bahwa hidup Yakub itu diubahkan, orientasinya sekarang berubah. Jika dulu ia mengejar hal-hal berkat-berkat, dia sampai menipu, sekarang dia mengharapkan berkat Tuhan. Itu yang paling penting dalam hidupnya. Dan ketika Tuhan memukul dia sampai dia terpelecok, dia tidak mau melepaskan Tuhan sampai Tuhan memberkatinya. Dan inilah yang seharusnya juga kita lakukan. Meskipun di dalam pergumulan kita yang besar, saat yang paling lemah, titik terendah di dalam hidup kita, biarlah kita pun boleh tetap belajar berpegang pada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memampukan kita dan menolong kita dengan anugerahnya untuk terus memegang erat Tuhan, tidak mau melepaskan dia. Kemenangan Yakub adalah meskipun dia dalam kesakitan, tetapi ia tetap tidak mau melepaskan Tuhan sampai ia diberkati. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memimpin setiap kita di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kita, dan biarlah dalam pergumulan itu kita pun boleh berjumpa dengan Tuhan, dan kiranya perjumpaan itu juga boleh mengubahkan hidup kita
semakin serupa dengan Dia. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau senantiasa menopang kami di dalam berbagai macam kehidupan kami. Di dalam setiap peristiwa-peristiwa hidup yang kami alami, mungkin juga menjadi satu momen di mana Tuhan ingin menjumpai kami dan mengubahkan setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami, tolonglah kami sehingga kami boleh berserah kepada Tuhan. Dan biarlah anugerah-Mu juga boleh menopang kami sehingga kami pun boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan yang boleh mengubahkan kami, sekalipun itu ya Tuhan melalui berbagai macam tantangan dan kesulitan di dalam hidup kami. Berkati setiap jemaat Tuhan di dalam pergumulan-pergumulan mereka, usaha mereka, dan kami pun terus berdoa untuk kondisi bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan ya Tuhan bangsa kami dan dunia ini. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak di hari hatiku. Ada terang dalam hati dan harap penuh sejak di hari hatiku. Sejak di hari hatiku. Sejak di hari hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Hidup yang sia-sia telah ku tinggalkan sejak Dia di hatiku. Keselamatan dan kasih kini ku terima sejak Dia di hatiku. Sejak Dia di hatiku. Sejak Dia di hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Sekarang ku melangkah dengan sukacita sejak Dia di hatiku. Tiada keraguan dalam pengharapan sejak Dia di hatiku. Sejak Dia di hatiku. Sejak Dia di hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku.